Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Alif Firmansyah. Saya merupakan siswa ECDP FA yang saat ini ECD di Cabang Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai skill yang keempat, yaitu mengenai win-win solution, dan akan membahas beberapa hal mengenai win-win solution tersebut. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan isi dari presentasi tersebut. Yang pertama yaitu potensi konflik yang sering terjadi antar departemen yang melibatkan banyak departemen antara FA, sales, warehouse, dan juga ekspedisi. Yang kedua mengenai analisa penyebab permasalahan tersebut sering terjadi dan mengapa bisa terjadi. Dan yang ketiga ialah dampak jika masalah tersebut terjadi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konflik ya atau permasalahan yang mungkin sering terjadi di cabang, terutama cabang Malang, yaitu mengenai retur dan CN retur. Karena ini merupakan satu kesatuan yang cukup kompleks dan harus sangat detail dalam pembuatan CN returnya agar tidak ada selisih dan penyelesaian atas retur tersebut benar-benar selesai dari segi piutang dan dari segi barang. Nah, pada proses bisnis ini itu sangat sering terjadi permasalahan kecil yang disebabkan oleh beberapa penyebab ya. Nah, dalam proses bisnis ini juga terkadang melibatkan banyak bagian antara sales, tim warehouse, dan juga tim FA. Nah, analisa masalahnya yang sering terjadi mengenai CN retur ini, yaitu yang pertama adanya keterlambatan dan kelalaian salesman dalam memonitor faktur pajak retur Cortex. Jadi ketika outlet tersebut sudah memilih harus menggunakan faktur pajak Cortex, sedangkan outlet belum menerbitkan dan sales juga lupa untuk memonitoring faktur pajak Cortex tersebut, sehingga CN tidak bisa dibuat dan terpending, atau bahkan CN kelolosan dibuat tapi tim FA juga lalai untuk memonitor faktur pajak tersebut, sehingga nanti menimbulkan permasalahan di kemudian hari, yaitu mengenai adanya selisih piutang dan juga selisih PPN. Yang kedua, penyebabnya yaitu karena dokumen RMA itu hilang atau lewat monitor. Nah, ini juga sering terjadi di mana dokumen RMA yang sudah dicetak dan divalidasi sering terselip di beberapa bagian, baik di FA ataupun bagian di direktorat. Nah, hal ini juga menimbulkan masalah ke depannya jika tidak segera diatasi dan segera dimonitoring dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Yang ketiga yaitu RMA, terkadang itu terselip ya di admin warehouse, di mana barang itu sebenarnya sudah diterima oleh bagian warehouse, namun admin lupa untuk meresip, sehingga ketika terjadi cycle count memungkinkan adanya selisih karena tidak diresip tersebut. Dan yang terakhir ialah selisih nilai antara faktur pajak retur, RMA, dan juga TTS. Nah, ini juga sangat sering terjadi yang disebabkan adanya miskomunikasi antara sales, antara warehouse, dan juga antara tim FA. Nah, apa saja dampak permasalahan jika hal-hal tersebut tidak segera diatasi oleh baik, karena hal ini melibatkan antar departemen dan banyak bagian. Nah, dampaknya ialah yang pertama, tentunya terlambatnya untuk penerbitan CN retur. Nah, ini juga akan berimbas pada penyelesaian piutang yang belum clear, sehingga saldo piutang CN travel itu masih besar
dan belum dipotong atas retro tersebut. Yang kedua, outlet menjadi terkendala ketika order karena piutang masih menggantung atas retur yang belum diselesaikan dengan baik. Hal ini jika tidak diselesaikan, maka outlet juga akan merasa dirugikan dan memungkinkan untuk berpindah ke kompetitor. Yang ketiga, terjadinya selisih stok fisik karena tim warehouse lupa untuk tidak merisip, dan nanti akan menjadi perdebatan antara tim FA dan juga tim warehouse atas selisih stok tersebut. Selanjutnya, potensi adanya temuan audit mengenai CN yang belum diselesaikan sampai sangat lama, atau bahkan adanya selisih stok tersebut. Dan yang terakhir, kerugian perusahaan, yaitu mengenai faktur pajak tadi ya. Jadi ketika outlet tidak menerbitkan faktur pajak di Cortex, sedangkan kita CN Retur menggunakan PPN, maka hal itu akan membuat kerugian di perusahaan. Nah, bagaimana win-win solution atas permasalahan ini dan bagaimana kita mencegahnya? Karena hal ini melibatkan banyak departemen, tentunya tim FA, tim sales, dan juga tim warehouse harus memiliki komunikasi yang sangat baik ya. Dan tim FA di sini sebagai monitoring utama, yaitu menyediakan tools tambahan ya, seperti Google Sheet atau yang lain hal untuk memonitoring jalannya RMA tersebut hingga menjadi CN itu sudah selesai. Salah satunya menggunakan monitoring, jika ada pendingan, maka tim FA dapat melakukan penulisan lah, merekap mana saja RMA yang bermasalah dan RMA, dan nanti kita tim FA juga akan berkoordinasi dengan sangat baik dengan direktorat dan juga dengan tim warehouse mengenai penyelesaian RMA tersebut hingga menjadi CN dan penyelesaian di piutangnya, sehingga semua permasalahan dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai skill keempat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi